Empat orang yang berperan sebagai komplotan penculik sudah ditangkap, namun siapa otak pembunuhan dan apa motifnya belum terungkap. Kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Adrianus. Selamat sore, Mbak Eva Wondo. Ya, Prof. Adrianus, sejauh ini dari fakta 4 orang terlibat penculikan, namun eksekutor masih didalami dan otaknya juga masih dicari. Apa motifnya? Apakah Anda menduga ini motifnya terkait dengan latar belakang pekerjaan korban, Prof. Adrianus? Sebelum ke situ, saya kira perlu diperjelas dulu ya, nanti setelah melalui interogasi, sebetulnya penculikan itu adalah dalam rangka membunuh korban, atau dalam rangka untuk mendapatkan satu keterangan, atau mendapatkan suatu kepastian dari korban, sehingga kemudian lalu ketika tidak berhasil atau dalam rangka prosesnya, kemudian korban keburu mati. Dengan kata lain, kematian korban adalah kecelakaan. Nah, jadi mesti jelas dulu nih pertama, sekali lagi ya, penculikan itu dalam rangka pembunuhan, dengan kata lain langsung dibunuh, atau sebetulnya ada tujuan lain dulu, ya, entah minta dikorek keterangannya, minta dipintai informasinya, entah minta dimintai tanda tangannya dan seterusnya. Tapi lalu dalam perjalanannya kemudian ada kesalahan sehingga kemudian korban mati. Nah, maka kalau misalnya yang pertama adalah konteks bahwa korban itu diculik dalam rangka dibunuh, maka memang ada kemungkinan yang bersangkutan misalnya atau pelaku misalnya itu memiliki dendam pada korban, ya. Ada rahasia yang mungkin misalnya harus kemudian ditutup dari korban sehingga kemudian korban harus dimatikan. Itu kalau memang betul bahwa penculikan itu adalah dalam rangka membunuh. Tapi kalau misalnya terkait dengan permintaan keterangan, terkait dengan pemberian informasi dan seterusnya, maka bisa saja itu terkait dengan pekerjaan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ito ya, bahwa itu kemungkinan ada kaitan dengan pekerjaan korban sebagai banker gitu ya. Maka kemungkinan si korban ini kemungkinan misalnya diajak untuk kong kali kong, diajak untuk misalnya melakukan satu kegiatan fraud ya, yang lalu entah kenapa kemudian mungkin korban menolak, barulah kemudian lalu si pelaku itu marah, kesal, dan kemudian lalu membunuh korban. Jadi mungkin sekali lagi mesti harus dirunut dulu dari awal tentang mengapa penculikan dilakukan. Demikian, Mbak. Oke, kalau menurut Prof. Adrianus bagaimana? Apakah memang dirancang penculikan ini untuk membunuh secara terencana atau kemungkinannya hanya menculik saja untuk meneror atau mengintimidasi korban? Sejauh ini sih menurut saya bisa dua-duanya ya. Bisa pertama dalam rangka membunuh. Saya membaca ada beberapa analisis yang mengatakan bahwa korban ini, pelaku misalnya sudah dendam kepada korban karena korban hendak membocorkan rahasia, begitulah kurang lebih, sehingga namanya udah dendam ya, maka memang niatnya satu, yakni untuk membunuh korban. Tapi juga ada kemungkinan, ada juga tulisan yang mengatakan bahwa sebetulnya para pelaku yang salah satunya adalah satu dari para pembunuh, dengan kata lain aktor intelektualnya adalah satu dari para pembunuh tersebut, itu sebetulnya berada dalam posisi untuk mempersuasi korban, ya, mengajak korban untuk tidak membuka mulut begitu ya. Namun entah kenapa kemudian korban menolak atau tidak terjadi apa yang diharapkan oleh pelaku, lalu kemudian para pelaku marah, kebablasan, dan kemudian lalu mengakibatkan korban meninggal. Jadi untuk sementara kita membuka saja opsi yang pertama dan yang kedua, Mbak, sampai kemudian polisi bisa mengestablis mana yang terjadi pada diri korban tersebut. Demikian. Oke, masih terbuka opsi tersebut ya, Prof. Adrianus. Tapi sampai saat ini polisi belum menyimpulkan siapa eksekutornya. Apakah ini memang sengaja terbagi dalam kelompok yang berbeda antara kelompok penculik dan kelompok pembunuh? Itu dia tadi saya katakan bahwa ada kemungkinan aktor intelektualnya atau intelektual dadernya itu adalah satu dari empat pembunuh gitu ya. Atau bisa saja intelektual dader itu di luar itu, dengan kata lain keempat pelaku ini adalah eksekutor lapangan yang bekerja berbasis pada misalnya adanya janji uang atau pemberian uang kepada mereka, maka mereka lalu bersedia untuk melakukan tindakan menculik korban ya. Nah, kenapa kemudian lalu berkembang menjadi pembunuhan begitu. Jadi ini juga perlu diperjelas oleh kepolisian. Sampai saat ini menurut saya memang ada kemungkinan, kalau lihat dari mengapa polisi pasti menutup perkembangan kasus setelah menangkap 4 pelaku, maka ada kemungkinan sebetulnya pelaku yang kita katakan sebagai intelektual dadar tersebut adalah di luar daripada 4 orang ini ya. Mengapa? Pakai pendekatan logis saja bahwa kalau
kalau apa namanya intelektual dadarnya adalah satu dari keempat, maka ya sudah gampang kan, sudah aman lah dalam konteks sudah ada dalam penguasaan kepolisian. Tapi ketika apa sebetulnya dadarnya adalah di luar daripada keempat orang ini, maka kalau kemudian polisi sudah memberitahukan sejak awal, ya nanti kan gampang dengan mudah lari, gampang dengan mudah menciptakan alibi, gampang dengan mudah membuat satu bahkan mungkin bukti baru gitu ya. Hal mana tentu akan menyulitkan pekerjaan polisi sendiri. Begitu. Oke. Baik, Prof. Adrianus, pelaku menculik di siang hari, kemudian ada CCTV di tempat umum terlihat jelas begitu ya. Apakah ini kelompok yang profesional atau justru sebaliknya? Ya profesional dalam arti berani mengambil orang di depan umum dan kemudian lalu memasukkannya ke dalam mobil, itu saya kira profesional. Tapi sekaligus juga bodoh gitu ya. Kenapa? Karena memilih waktu siang hari ya yang mana kemudian lalu semua mata terarah pada mereka. Demikian juga bodoh kenapa? Karena sebelum mereka melakukan tindak eksekusi, mereka sebetulnya tercapture oleh CCTV sehingga kemudian lalu membawa mereka pada pemahaman polisi untuk menangkap mereka. Jadi bayangkan CCTV itu kan punya kelemahan ya. Kenapa? Karena begitu kemudian diambil pada jarak cukup jauh, maka sebetulnya lensa tidak bisa mengcapture dan kemudian tidak bisa mengirimkan informasi kepada database lain yang sudah kita miliki yakni iktp ya. Maka lalu kemudian seorang yang kemudian lalu kita katakan sebagai tertangkap kamera itu harus dekat dan cukup punya waktu 1 menit atau 1 detik atau kurang sehingga kemudian lalu terekam oleh kamera, hal mana kemudian lalu bisa dibaca oleh iktp pada saat filenya ditujukan di scan kepada database tersebut begitu ya. Artinya apa? Sebetulnya pelaku ini bukan profesional, bukan ahli, tapi bodoh ini. Kenapa? Karena membiarkan diri mereka tertatap oleh CCTV secara cukup baik ya. Hal mana kemudian bisa dijadikan sebagai satu input untuk kemudian dibaca oleh database iktp. Nah itu kan satu pekerjaan yang bodoh kan. Nah makanya kemudian lalu dalam waktu belasan jam saja mereka bisa tercokok oleh kepolisian. Demikian. Oke. Prof. Adrianus, dengan penangkapan 4 orang ini, apakah artinya sekarang otak atau pelaku intelektual yang tadi Prof. Adrianus analisa ada di luar 4 orang yang sudah ditangkap, lebih mudah untuk ditangkap saat ini? Ya pasti dong. Kenapa? Karena pasti keempat orang ini kan nggak mau menanggung semua kesalahan pada mereka, ya. Jadi apa mungkin mereka ini misalnya mengatakan bahwa kamilah orang yang menjadi otaknya, kamilah yang menjadi pelaku terkait dengan kejahatan fiktif. Ya kalau memang iya sih ya lain cerita. Tapi kalau memang mereka hanya orang suruhan, maka tentu mereka tidak mau menanggung bebannya. Tadi dikatakan oleh Pak Ito bahwa ancaman pidana pada mereka berat sekali. Kalau memang ini adalah satu tindakan kejahatan pembunuhan berencana, maka pasal 340 dikenakan pada mereka, hukuman mati. Ya, apa mereka mau menanggung beban seperti sejauh itu? Memangnya si dadar ini menjanjikan apa kepada mereka? Menjanjikan apa kepada keluarga mereka sehingga mereka mau mengatakan mau untuk tidak mengimplikasikan nama si pelaku, nama si pemberi order kepada mereka dalam rangka pembunuhan tersebut? Mana mau? Maka menurut saya tinggal nunggu waktu saja sebetulnya. Jadi dengan kata lain ini bukan soal teka-teki. Tadi melihat pada tulisan terkait dengan berita ini bukan teka-teki, ini lebih pada nunggu waktu saja. Nah, mengapa kemudian polisi masih menunggu waktu dalam rangka memberitahukan? Nampaknya kalau saya duga nih, lebih kepada karena si pelaku sedang dikejar oleh kepolisian, ada mungkin di luar negeri atau ada di tempat yang belum diketahui, sehingga membutuhkan waktu dalam rangka membekuknya untuk kemudian disampaikan kepada publik. Demikian. Oke, kita tunggu waktu saja penangkapan otak pelaku termasuk juga motif di balik aksi ini. Terima kasih Prof. Adrianus sudah bergabung bersama kami di Petro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.